Lanjutan kisah kita di masa depan setelah perpisahan. Kelanjutan kisah kita di masa depan setelah perpisahan. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah 90% jadi nyata. Kita langsung baca doa. Bismillah. Oke, kita lihat ya tentang situasinya kita masing-masing ya. Situasinya dia, situasinya kita ya, selama berpisah atau setelah perpisahan ya, kisah situasinya. Kita lihat ini bisa terbolak-terbalik ya. Oke, ini bisa kita atau dia. Kayak kalian dealkan aja diri kalian sendiri. Oke, situasi kita, ini situasinya dia ya. Ini situasi kita selama berpisah. Oke. Dan kelanjutan kisah kita di masa depan setelah berpisah. Kelanjutan kita di masa depan setelah berpisah. Oke. Bismillah. The bottom of the deck ini ada Six of Swords, Seven of Wands, and the Ten of Swords. Dua-duanya sedang menjalani pembayaran karma yang harus dirasakan, yang harus dinikmati, yang harus dijalani, dilewati. Mau tidak mau ya. Ada the Two of Swords and the Tower, dan juga ada the Ten of Swords and the Seven of Wands, Six of Swords. Sama-sama bertahap dalam progressing penyembuhan yang mana berbeda cara, berbeda situasi, dan berbeda healingnya ya. Dan di sini harus menerima kenyataan yang namanya kehancuran ya, dan harus bisa mengimbangi ya dari adanya pembayaran karma masing-masing di masa lalu ya, dan mengalami banyak kegagalan, entah itu secara bisnis ataupun secara hubungan. Ini sama-sama saling mempertahankan karma masing-masing ya situasinya. Dan ini saling menyalahkan sih salah satunya ya, hati-hati ya, jangan terlalu menyalahkan juga karena kita juga punya andil di situ ya. Jadi mencoba bersikap dewasa, mencoba bersikap relevan ya, realistis juga. Kita tidaklah suci, kita tidaklah sempurna gitu ya. Jadi benar-benar saling progressing tentang pertahanan masing-masing, tapi bukan berarti ya harus menjadi egois ataupun merasa benar sendiri atau merasa dia paling salah ya. Oke, kita lihat situasinya dia ya selama berpisah atau ya selama berpisah ya. Kita lihat situasinya dia. Ada the Two of Cups. Katakan iya kalau kalian ngerasa ya, biar energinya aku tarik dan aku bisa bantu insya Allah menetraliskan ya. Oke. Situasinya dia selama berpisah ya, dia coba untuk move on ya, coba untuk bisa sukseskan karir lagi, kalau bisa sih kembali ke kamu lagi ya di sini. Kalau aku lihat di sini dia lagi mencintai karir ya,
Ada juga dia sedang menjalani hubungan dengan seseorang, tapi ini bisa berakhir ke kamu. Ya, karena the Queen of Pentacles ini seseorang yang berjiwa besar, seseorang yang tekun, seseorang yang gigih, ya, bahkan juga dewasa. Nanti kita lihat clarify-nya. Dan ini situasinya kita, ya, bisa energinya terbolak-terbalik, ya. Ada the Page of Swords, the Magician, the Page of Pentacles. Oke. Lagi banyak belajar tentang spiritual ataupun tentang permainan, ya, dengan kehidupan baru. Jadi ini bisa kamu atau ini dia ini anak kamu, ya. Pokoknya ini terbolak-terbalik, tidak spesifik tentang wanita atau laki-laki. Situasinya dia lagi hati-hati dalam menjalani kehidupan dengan orang baru ataupun kehidupan baru, dan dia harus banyak-banyak belajar tentang kejujuran. Salah satunya tentang permainan dia, entah itu secara spiritual ataupun secara fisik, ya, yaitu communication, tindakan, semuanya. Ya, dia harus hati-hati dalam menjalani kehidupan dia dengan trik ataupun permainan dia sendiri. Kita lihat kelanjutan kisah kita di masa depan setelah adanya perpisahan, setelah berpisah. Ten of Pentacles, the King of Pentacles, Ten of Cups. Wow. Bisa bersama, tapi memang prosesnya harus sama-sama memperbaiki cara doa masing-masing, ya. Kamu juga focusing dengan dirimu sendiri, tapi dia di sini sedang fokus, ya, dengan kehidupan baru, entah itu dengan orang baru ataupun dengan karirnya dia, ya. Karena dua-duanya ini, kamu dan dia, sama-sama menerima kehancuran, pengkhianatan, kekacauan, segala bentuk, entah itu secara mental ataupun secara fisik, ya, dan saling bertahan. Coba untuk membentengi diri yang namanya kehancuran lagi dengan cara move on masing-masing, ya. Bisa kalian bersama ini, tapi harus benar-benar focusing memperbaiki kebahagiaan keluarga dan memperbaiki doa-doanya, ya, dan juga bertanggung jawab atas hasil doanya ini. Jangan sampai digunakan untuk kesombongan lagi, gitu ya. Jangan untuk membanggakan diri lagi. Jadi kayak kalau udah berhasil nih doanya, ya kita harus tetap tawadu, menjadi orang yang rendah hati. Oke, kita lihat clarify-nya, Two of Cups-nya. Untuk yang situasi ini benar-benar sedang mencintai karir ataupun sedang mencintai diri sendiri, bahkan juga sedang move on dengan seseorang, ya. Lagi mencoba menjalani kehidupan, dia juga sama sih. Tapi kehidupan yang sebelah ini lebih ke komitmen, lebih kedewasaan, lebih keseriusan dibanding ini. Kalau ini lebih kekanak-kanakan, lebih manipulasi. Kita lihat clarify dari Two of Cups-nya. Tapi ujungnya kalian bisa bersatu, ya, karena sama-sama move on. Seven of Pentacles, tuh, ya. Karena kamu banyak belajar tentang mencintai diri sendiri dalam koneksi Twin Flames ini. Belajar sabar dalam menanti, belajar sabar dalam membangun kebersamaan, dan juga belajar untuk dewasa, ya, untuk menerima kenyataan hidup, ya. Di sini kamu juga sebenarnya merindukan sih, ya, merindukan kenangan lama itu terulang kembali. Tapi kalau aku lihat, ya, saran aku, kalau dia sudah ada orang lain walaupun dia tidaklah komitmen, sedangkan kamu di sini sudah komitmen dan sudah lebih sukses, lebih baik kamu focusing on yourself deh. Lebih
lebih fokus pada kehidupan kamu sendiri aja dibanding kembali sama dia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini focusing aja dengan doanya, perbaiki lagi cara berdoanya ya, agar tidak terulang lagi kisah yang sama. Dia masih memantau kamu sih, masih ya. Dan sedangkan kamu sini coba untuk move on dari yang namanya sakit hati, rasa trauma, ya, adanya perselingkuhan, pengkhianatan dari sebuah komitmen, merasa terperangkap, bahkan stres juga memikirkan percintaan, dan ini mengganggu kehidupan kamu. Kita lihat dengan the Queen of Pentacles-nya, ya. Kamu sudah mulai bisa move on ya untuk yang nomor 1. Yang sebelah sini ya sudah bisa move on. Wow. The Queen of Pentacles clarified-nya ada the Wheel, the Fortune. Wow. Di sini kita banyak belajar ya soalnya tentang karma. Jadi sangat berhati-hati dalam melangkah ke depannya. Bahkan juga banyak keberuntungan sedang memantau kehidupan kamu. Ya. Selama berpisah ataupun sedang berpisah dengan dia, ya dengan orang yang kamu dealkan, kamu sudah mulai bisa move on. Bahkan kamu focusing dalam karir kamu, kehidupan kamu. Dan ini membuat keberuntungan sedang mengintai kamu. Kenapa? Karena kamu ya komitmen dalam penyembuhan, komitmen dalam menghadapi segala ujian apapun yang terjadi ya, terutama tentang percintaan. Keberuntungan sedang memantau kamu. Dan di sini akan ada kabar, walaupun telat tapi pasti tentang pernikahan ya situasinya. Dan sedangkan untuk dia ini memantau ya, dia sangat berhati-hati sekarang dalam permainannya dengan orang barunya, terutama tentang kejujuran dia ya. Kita lihat the Page of Swords-nya. Tuh ya, Four of Pentacles, the Two of Swords, and the Six of Swords. Dia yang gagal move on ya dari kamu. Aku ngelihatnya dia gagal move on. Karena dia takut permainannya terbongkar. Dan dia stuck dalam trust issue di masa lalu, yang mana ya banyak kebohongan lah yang dia lakukan. Dan itu akan berbalik ke dia. Jadi dia gagal move on dari kamu. Sedangkan kamu di sini sudah menerima, bahkan juga belajar sabar dalam mencintai dirimu sendiri, belajar berdamai dengan adanya perjalanan Twin Flames, ya. Karena dia sini orangnya otoriter ya, jadi kepengennya tuh controlling atas kehidupan dia sendiri. Kita lihat the Magician. Guys, situasinya dia setelah berpisah atau selama berpisah dengan kamu, dia kan memulai kehidupan dengan orang baru nih ya. Tapi semuanya penuh dengan manipulasi, trik, bahkan juga ada campur tangan ilmu hitam. Di sini dia sebenarnya kecewa tentang percintaan, guys. Jadi kayak dia tuh nggak percaya yang namanya true love, cinta sejati, soulmate, twin flames. Oke, dia nggak percaya. Yang dia percaya adalah tentang fisik. Dia nggak percaya dengan energi, ya. Sehingga dia dengan orang baru ini pun this not seriously. Kalaupun sudah menikah, tapi perasaan galau, perasaan bimbang dan ragu itu ada. Makanya di sini dia sulit untuk memilih. Bahkan juga kesuksesannya dia itu terombang-ambing ya, banyak masalah.
Dan aku ngelihat dia berharap sih ya kamu bisa memberikan energi spiritualnya kamu lagi ke dia untuk kesuksesannya. Tapi di sini malah kamunya sudah ragu juga gitu loh. Karena kamu udah optimis, kamu sudah bisa kuat dengan dirimu sendiri. Salah satunya menggunakan manfaat ataupun hidayah dari cara kamu menyembuhkan diri, dari cara kamu uh, memaafkan, melepaskan, bahkan juga melupakan siapapun yang menyakitimu gitu ya. Ini kesuksesan memang kamu genggam, makanya dia merasa otoriter, ya merasa controlling dengan yang baru, dan dia takut banget kalau dia diduakan. Makanya dia udah nggak percaya yang namanya soulmate, twin flames ataupun true love ya, udah nggak percaya. Kita lihat dengan the Ten of Pentacles-nya sama the Ten of Cups ya. Sebenarnya kalian ini sama-sama memberikan keberkahan sih. Kalau bersatu ya, untuk pasangan twin flames tuh, kalau bersatu itu memberikan energi keberkahan, kesuksesan. Bukan hanya kepada dua sejoli, tapi untuk alam juga. Kita lihat. Oke. Tuh ya. Kalaupun bersatu nantinya, justru kamu nanti yang lebih stres lagi, depression, memikirkan hubungannya ke depannya. Karena ya kembali lagi, you are the overthinker. Jadi kamulah yang pemikir. Ya, dia merasa kehilangan, tidak ada seseorang yang memikirkan dia begitu pentingnya seperti kamu memikirkan dia. Jadi dia merasa ya tidak seimbang kehidupannya, karena dia merasa tidak ada yang memikirkan dia. Jadi energinya lemah, ya, gampang tergoda, gampang terpengaruh gitu ya, dan gampang terbawa arus. Di sini malah kalau kalian bersatu ya, sama-sama berdoa sih sebenarnya ini. Sama-sama berdoa ingin bersatu kembali. But come back again to yourself gitu ya. Are you ready gitu to thinking about the same things like in the past? So this up to you. Semua kembali lagi sama kamu. Apakah kamu siap untuk memikirkan hal yang sama seperti di masa lalu? Ya, tentang mendoakan kekurangan rezeki ataupun merasa kurang gitu ya. Ya, karena adanya trust issue di masa lalu. Ya, kenapa? Karena kehilangan yang namanya communication di masa lalu, kehilangan gairah, bahkan juga kehilangan kejujuran satu sama lain di masa lalu. Oke, kita lihat the Ten of Cups-nya. Semua kembali lagi sama kamu ya. Lebih baik sih kalau saran aku, kalau kamu sudah ada seseorang yang baru dan kamu sudah bercerai atau berpisah ya, dengan status belum menikah gitu ya, lebih baik focusing for yourself aja. Karena keberuntungan sedang menghampiri kamu loh. Ya, jadi jangan tergoda. Kalaupun hanya ketemu tapi bukan dengan perasaan. Tapi usahakan jangan ketemu kalau sudah pernah bersama gitu ya. Apalagi sudah pernah hidup serumah gitu, karena ya perasaan dan energi itu akan kembali lagi lambat launnya ya. Kita lihat the Ten of Cups-nya. Ya, di sini ada the Two of Wands, the Page of Pentacles, and the Seven of Cups. Ya, ada the Two of Cups. Oke. Sama-sama berdoa mau kembali, tapi ya efeknya sama-sama bingung meraih masa depan masing-masing nantinya.
Karena ya kisah masa lalu ini masih bermain di dalam pikiran kamu dan dia. This is up to you deh, ya. Kalau kamu bisa mentalitinya kuat, ya, dan tidak mengeluh, silahkan. Tapi kalau kamu merasa kayaknya belum bisa, lebih baik fokus for yourself, ya. Ini saran aku, ya. Karena di sini dua-duanya nanti bingung apa yang mau dituju di masa depan. Karena ya kisah masa lalu, apalagi luka hati ya, luka batin, itu akan teriang-iang. Bahkan ya kebanyakan ya pasti mengenang masa lalu, cerita, misalnya lagi ngobrol nih, ya tiba-tiba tahu-tahu ujungnya ke masa lalu, berantem lagi, masalah lagi, terulang lagi. So this up to you aja. Aku hanya ngasih energi aja ya, semoga ini bisa membantu kita semua. Kita lihat dengan clarify-nya ya. Sebentar, dengan clarify, dengan itunya oracle-nya. Dengan oracle-nya, the journey for hubungannya. Ya, kita lihat the journey buat hubungan ke depannya, kelanjutan kisah kita di masa depan setelah berpisah. Kita lihat dengan diri kamu dan diri dia, dan ini kelanjutan kisah kita di masa depan setelah berpisah. Okay. Acceptance, terima ya, terima apapun yang terjadi saat ini, dan selalulah berpikirannya positif walaupun menyakitkan, menyedihkan, menyiksa ya. Acceptance, I'm learning to accept the situation, the things that I cannot change, relationship, the death. So otomatis gini, forgiveness, sebagian ada yang menerima tapi perasaan cinta itu telah mati atau usang. So kalau kalian masih bersama dalam pernikahan, terima saja dulu, walaupun ya perasaan itu telah hilang atau merasa hampa ya, terima dulu. Dan aku ngelihatnya dari energinya ini memang kita harus belajar memaafkan ya. Kita lihat dengan diri kamu, doubt, I release the need to know all the answer and success. Ini kamu memikirkan tentang kesuksesan hidup sih. Jadi kembali lagi pada diri kamu ya. Apa kamu berani dan kuat mentali, secara fisik dan juga secara jiwa kamu untuk menerima dia kembali di masa yang akan datang, tanpa harus mengeluh tentang kisah masa lalu. Karena ya sini harus bisa melepaskan ya. Jawabannya adalah melepaskan kesuksesannya kamu ketika kamu kembali ke dia ataupun kalian dipersatukan. Kenapa bisa seperti itu ya? Salah satunya pasti kita memikirkan mengalah ya. Dalam sebuah hubungan itu salah satu harus mengalah. Dan kamu siapkah untuk mengalah lagi gitu ya? Growth untuk dia, I want to expand my consciousness and my awareness and failure. Dia kayaknya gagal berkembang deh ya, gagal untuk belajar dewasa. Tadi aja ada the Page of Swords dan ada the Magician. So still playing game. Okay, still playing game. Not commitment, not seriously. So I want to expand my concept. Dia harusnya bisa belajar ya untuk memperkembangkan alam bawah sadarnya dia ya, dari kegagalan yang sudah ada gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dia gagal berkembang. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Ya, di sini kita udah lihat ya kesuksesannya itu. Ya, salah satunya adalah bukan karena cinta juga dengan pasangan suatu sukses itu, tapi ya tentang
kehidupan kita, banyaknya bersyukur, nikmati kehidupan dengan kesendirian itu bukan berarti kita kesepian gitu ya. Dan semua tidak bisa memungkirkan ya, kita butuh masa depan masing-masing kan gitu kan. Kalau buat dianya ini gagal berkembang ya guys. Kayak untuk kalian, love, oh my god, cinta, oh so sweet, nggak nyangka ya. Cinta masih ada. I commit to the practice of seeing the good in all things. Cinta itu kan butuh praktek, bukan hanya kata-kata. Praktek cinta itu bukan hanya di tempat tidur ya guys, tapi di setiap tempat. Ya, bukan berarti harus bercinta di setiap tempat, enggak. Tapi cinta itu dengan penuh kasih sayang, kelembutan gitu ya. Kalian masih saling cinta. Tapi di sini kamu harus memikirkan dirimu sendiri, jawabannya kamu juga. Kamu tidak hanya untuk mencari jawaban buat diri dia, tapi untuk diri kamu juga. Sedangkan dia di sini belumlah bisa berkembang. Dia masih kanak-kanak, masih childish, masih bocah, ya. So, kembali lagi pada prinsip kita masing-masing. Apakah kita sanggup, apakah kita kuat, apakah kita berani, apakah kita lemah, semuanya kembali lagi dengan tujuan yang baik pastinya. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan bisa membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Laki Tara Temes, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.